Kuala Lumpur itu bermula, ya. Dan pertama sekali sebelum saya ceritakan yang lebih lanjutnya, di dalam dunia kategori Kesultanan Melayu, ya, saya bilang kategorinya Kesultanan Melayu itu untuk Raja Melayu berdaulat yang mempunyai kuasa mutlak atas tanah jajahan mereka sendiri itu ada 10, ya. 9-nya itu ada di Malaysia dan 1 ada di Brunei Darussalam, ya. Dari 9 orang ini ataupun 9 negeri atau di Indonesia 9 provinsi itu mempunyai kepala yang paling tinggi adalah sultan, ya. Jadi salah satu dari provinsi itu, salah satu dari negeri itu namanya negeri Selangor yang sekarang kita berada sekarang ini merupakan wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Kalau dulu sini merupakan sebagian dari negeri atau provinsi Selangor. Jadi tahun 1857 Sultan Selangor mengirimkan sekitar 97 orang dari Tionghoa atau dari Cina dari pesisir sekitar 45 km dari laut, naik perahu sampai ke sini menelusuri satu sungai dan sampailah mereka ke pertemuan 2 sungai. Mereka dikirim itu untuk mencari biji timah. Tahu biji timah? Tahu? Mereka mencari biji timah, ya, dan kemudian mereka naik perahu sampai di pertemuan 2 sungai. Perahu mereka tidak bisa maju lagi. Kira-kira karena apa? Kenapa, Bu? Tidur semua kita nih, ya. Karena apa? Dangkal, ya, karena kandas tidak bisa maju lagi karena di situ banyak lumpurnya, ya. Jadi di pertemuan 2 sungai itu dalam bahasa Melayu itu digelar sebagai kuala. Jadi kuala yang banyak lumpurnya. Jadi 97 orang ini tadi tidak bisa maju lagi, tidak bisa ke kiri ataupun ke kanan. Jadi mereka naik ke atas dan mulai bikin penempatan mereka di situ, dan disitulah bermulanya perdagangan berlaku di Kuala Lumpur, ya. Sungai yang kita akan sungai yang mereka berhenti itu nanti berada pas di belakang bangunan Sultan Abdul Samad yang akan kita kunjungi sebentar nanti, ya. Jadi dari situ 1857 mulailah Kuala Lumpur, ya. Mereka bikin penempatan pakai kayu-kayu, pakai papan, pakai asam nipah, ya. Dan kemudian setelah itu datang Inggris barulah mulai pakai batu bata, karena Kuala Lumpur waktu itu sering kebakar, ya, karena rumahnya dari kayu semua, jadi sering kebakar. Dan sungai yang saya ceritakan tadi ada di depan ini, di sebelah kiri Bapak dan Ibu semua. Dari sinilah mulainya di mana semuanya perahu mereka datang dan sampai ke sebelah kanan, nanti terus sampai di belakang dataran Merdeka. Pertama sekali lihatkan dulu bangunan yang ada di sebelah kiri Bapak dan Ibu semua. Ini merupakan stasiun Kuala Lumpur atau stasiun kereta yang dibangunkan oleh Inggris, ya. Bentuknya itu diambil dari Moorish Mogul India 1894. Kemudian di depan ini seberang jalan juga bisa melihat kantor administrasi untuk KTMB atau Kereta Api Tanah Melayu Berhad di sebelah kiri. Ya, di depan ini merupakan kantor administrasi untuk Kereta Api Tanah Melayu Berhad. Dan setelah itu kita akan melihat Masjid Negara yang dibangun 1965. Kubahnya agak beda dari masjid yang lainnya karena kubahnya merupakan payung yang terbuka mempunyai 14 lipatan. Kalau dilihat sekarang di sebelah kanan ada juga bangunan warna putih yang tinggi. Bangunan ini namanya bangunan Daya Bumi yang dulunya merupakan kantor resmi administrasi untuk Petroleum Nasional atau Petronas sebelum berpindah ke Menara Berkembar Kuala Lumpur pada tahun 1997. Baik, sekarang kita sudah memasuki zona Eropa ataupun tempat administrasi Inggris. Inilah dataran Merdeka. Nanti kita akan berhenti di sini untuk foto grup dan juga foto bareng di sini pakai spanduk. Di depan tempat kita berhenti nanti akan ada satu bangunan namanya bangunan Sultan Abdul Samad yang menggunakan batu bata warna merah. Sekitar 2 miliar batu bata yang digunakan, dan batu bata ini diambil sejajar sama jalur jalan ini 1 kilometer dari sini, yaitu namanya Brickfields atau lapangan batu bata. Nanti saya lanjutkan lagi cerita tentang tempat ini dan juga sejarahnya sedikit. Sekarang kita turun untuk foto dulu, ya, bareng-bareng semuanya, dan kemudian nanti kita naik lagi ke bis. Ya, kita turun.